Kristen Ebenezer II Manado yang kami kasihi. Demikianlah penampilan dari kelas ekstrakurikuler gitar SMP Benser II bersama Serolan Cross Sarjana Pendidikan. Shalom everyone. Peace in heart. Now we are going to start our worship this morning. I want to welcome for the speaker, all the teachers and staff, and last but not least for all our lovely parents. Thanks to God Almighty, because of His love we can meet again in this morning with good condition. Dear parents, teachers, and friends, let's prepare our heart and mind to worship God. Di saat ini, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Parents and teachers, please stand up and let's sing a song, Holy, Holy, Holy. SMP Kristen Ebenezer II Manado. Sungguh perjumpaan di saat ini ada karena perkenan Tuhan. Maka dalam keterbatasan kami meminta pertolongan yang asalnya daripada Tuhan, menuntun kami mengikuti kegiatan parenting dalam beribadah di saat ini, sehingga segala sesuatu dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhirnya boleh berjalan dengan segala baik. Sadarlah kami ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan dan dosa. Maka dengan mengaku kami memohon kepadamu, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan kasihanilah. Ini kami yang membawa pengakuan bahwa pertolongan kepada kami hanya di
Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk. Bapak dan Ibu, orang tua SMP Kristen Ebenezer 2 Manado yang kami kasihi di dalam Tuhan. Membangun relasi antara satu dengan yang lainnya selalu penuh dengan cerita. Gesekan bisa saja terjadi. Demikianlah manusia yang tak luput dari kesalahannya. Maka di saat ini, mari berefleksi bersama. Sebuah penampilan dari kelas ekstrakurikuler Storytelling with Miss Erika Lelo, Sarjana Pendidikan, akan kita ikuti bersama. Why should I come down? This is the garden of God, and I'm a servant of God. I have the right to take these fruits. You should not interfere with the work of God and His servant. Hello, everyone. Good morning. How are you today? That's very good to hear. Let me introduce myself. My name is Krista Kaisaran, and I'm from Ebenezer 2 Junior High School. And today, I'm going to tell you all about a good story called The Stranger in the Garden. Are you ready? Listen carefully. Once upon a time, there was a man who had a big garden. He had planted many fruit trees and cared for them till they bore fruit. One day, while picking fruit with his son, he saw a stranger sitting on a particular tree and taking all his fruit. The man got really angry and shouted, "Hey you! What are you doing? Are you ashamed of stealing?" The stranger looked at the man, but didn't give an answer. The man got really angry and shouted, "For a whole year I have taken care of his fruit, and you have not ever taken, so come back here for once." The stranger looked at the man and replied, "Why should I come down? This is the garden of God, and I'm a servant of God. I have the right to take these fruits. You should not interfere with the work of God and His servant." The gardener was very surprised of the answer and thought of a plan. He told the stranger to calm down. As the stranger climbs and climbs down, the gardener tied him and began
Mazmur 123 ayat 1 sampai 3 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama denganku. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup dalam keluarga yang penuh damai adalah harapan. Bapak dan Ibu dipersilakan berdiri. Kita menyanyi bersama Cinta Keluarga Tuhan. Tema acara parenting kita hari ini adalah My Parents, My Role Model. Dengan pembicara yang sudah bergabung bersama kita hari ini, yang kami kasih
Bapak Pendeta Hendra Kurniawi Jaya MD. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Kristus. Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini, karena kami sebagai orang tua sudah Tuhan percayakan untuk boleh membesarkan anak kami. Kami bersyukur untuk persekolahan Yayasan Ebenezer yang boleh bekerja sama dengan kami orang tua mendidik dan membesarkan, menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Kembali kesempatan pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus membekali kami sebagai orang tua. Satu bidang di mana kami tidak pernah bersekolah, tapi uniknya kami seringkali tidak mau belajar tentangnya. Kami tidak banyak tahu, tapi kami merasa banyak sudah tahu. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati seorang murid yang terus mau dibentuk dan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami yang masuk di usia remaja kami diberikan hikmat. Bahkan pola pikir kami, paradigma kami diubahkan, sehingga tercipta satu relasi yang lebih baik lagi antara orang tua dengan anak. Pakai hambamu yang terbatas, lemah, yang penuh dengan tidak berpengalamannya, untuk boleh menyampaikan kebenaran prinsip firman Tuhan. Bekerjalah tengah-tengah kami Allah Kudus, kami membutuhkan dalam terang, pencerahan, dan penjabaran dengan firman. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya diberikan tema My Parents, My Role Model. Ya, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang melandasinya dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus, boleh dikecilkan ya G-nya. 1 Petrus 5 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak Saudara, ayat firman Tuhan ini memang ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin jemaat, ya. Tapi saya mencoba menariknya ke konteks yang lebih khusus. Kita pun adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita. Sebagai suami istri, kita memimpin anak-anak kita. Anak-anak kita bukan milik kita sendiri. Anak-anak kita itu adalah milik Tuhan, domba-dombanya Tuhan, kawanan domba yang dipercayakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dan prinsip yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara ini adalah bagaimana kita bisa menjadi role model bagi anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil sebagai pemimpin untuk memberikan teladan, memberikan warisan iman kepada anak-anak kita. Banyak kali dalam tulisan Paulus dia sering mengatakan, turutilah teladan. Bagaimana aku mengikut Kristus, bagaimana aku meneladani Kristus, teladanilah aku seperti ini. Tapi saudara, di dalam Kejadian pasal 12 tertulis kisah yang cukup ironi, jadi dikatakan seperti ini. Di satu pasal terjadi dua peristiwa yang bertolak belakang. Kalau saudara baca Kejadian 12 itu adalah kisah tentang Abraham. Ayat 1 sampai 9 itu perjumpaan antara Abraham dengan Tuhan. Tapi yang menarik selanjutnya di ayat 10 sampai ayat yang ke-20
yang terjadi adalah Abraham melakukan dosa. Dia berbohong tentang istrinya, yaitu Sarah. Dia takut nyawanya terancam. Dia minta kepada Sarah, nanti kalau ketemu Raja Firaun, bilang saja kamu adalah adikku, jangan bilang istri, nanti saya terancam, saya bisa dibunuh. Dan kejadian ini bukan cuma satu kali, tapi diulangi lagi oleh Abraham di pasal yang ke-20. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, kisah keluarga Abraham ini memberikan teladan yang dalam tanda petik tidak baik. Ishak anaknya, anak Abraham, ternyata melakukan hal yang persis sama dengan Abraham. Kalau ayahnya dicatat berbohong 2 kali tentang istrinya, Ishak dicatat 1 kali berbohong tentang istrinya juga Ribka. Bertemu juga pemimpin raja Ishak, takut dibunuh. Dia menggunakan trik yang sama yang dilakukan oleh ayahnya. Katakan bahwa kami adalah adik, saudara, bukan istri. Setelah Ishak berbohong, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub membodohi siapa? Membodohi Esau, membodohi ayahnya, si Yakub sendiri kena tipu. Yakub punya anak, 10 anak sudah lahir, lalu lahir anak ke-11 yaitu Yusuf. Yakub ditipu oleh 10 anak. Mengatakan Yusuf itu mati dimakan binatang buas. Tapi saudara, menarik bukan? Abraham berbohong, anaknya berbohong, cucunya Abraham berbohong, cicitnya juga berbohong. Ternyata kebiasaan buruk itu sangat berpotensi besar untuk ditiru dan diadopsi oleh generasi di bawah kita. Bapak Ibu Saudara, model apakah yang kita tinggalkan kepada generasi di bawah kita? Tanpa kita minta, sebenarnya anak-anak kita itu akan meneladani kita dengan sendirinya. Dan berhubung memang orang tua adalah orang pertama yang dikenal, dilihat, diamati oleh anak-anak kita, maka pengaruh kita sebagai orang tua itu adalah pengaruh yang terbesar dalam pertumbuhan anak. Menarik Bapak Ibu Saudara perkataan dari Gary Thomas dalam bukunya. Boleh tampilkan slide saya. Secara harafiah, menjadi orang tua sama artinya dengan membentuk dan mempengaruhi kehidupan orang lain. Jadi, tatkala saudara dan saya memutuskan untuk memiliki anak, di momen itu juga kita memutuskan untuk membawa pengaruh bagi seseorang. Apa pengaruh kita kepada anak-anak kita? Saya tidak mencantumkan itu dari slide saya karena ini sifatnya tambahan. Pak Paul Gunadi mengatakan ada 3 hal yang kita sebagai orang tua itu memberikan pengaruh. 3 cara. Yang pertama adalah bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Perlakuan orang tua itu mempengaruhi anak-anak kita. Ibaratnya seperti semen yang masih basah, Bapak Ibu Saudara. Apapun juga yang diletakkan di atasnya, itu akan lama-kelamaan membentuk seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga anak-anak kita pada usia ini masih basah. Dan apa yang kita tempatkan dalam kehidupannya itu akan membekas. Kalau kita memberikan kasih sayang, mereka akan tumbuh dengan kelimpahan kasih sayang. Mereka bisa mengasihi orang lain. Kalau kita berikan kebencian dalam kehidupannya, maka dia akan tumbuh besar dengan kebencian itu. Kalau dia tumbuh dengan kelemah lembutan yang kita berikan, maka dia akan menjadi pribadi yang lemah. Kalau kita kasar, dia akan menjadi tumbuh pribadi yang kasar. Yang kedua, anak kita dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi perlakuan, tapi sekarang cara hidup kita itu seperti apa? Mereka itu mengamati apa yang dilihat anak kita, itu yang mempengaruhi hidup mereka. Jadi bila anak-anak kita itu sering melihat pertengkaran terjadi di rumah tangga kita dengan istri dan suami, itu yang akan ditirunya kemudian kelak ketika dia akan membentuk rumah tangga. Hai para suami, kalau kau berani memukul istrimu di depan anak-anakmu, engkau meletakkan satu cetakan
bahasa jiwa yang tidak bisa diubah, itu akan terus mengegas. Ada satu perkataan, saya lupa nama penulisnya. Dia mengatakan, banyak orang tua meminta penghormatan dari anak-anak, tapi ternyata sedikit orang tua yang punya kehormatan. Sekarang, banyak orang tua yang menuntut, meminta dihormati oleh anak-anak, tapi terlalu sedikit orang tua yang punya kehormatan. Bagaimana kita hidup, itu diperhatikan. Jangan heran kalau mereka tidak menghormati kita. Begitu ada momen dalam kehidupan kita bertemu dengan anak-anak remaja kita yang tidak menghormati kita. Pertama yang harus kita koreksi bukan perilaku anak kita, koreksi. What have I done? Apa yang salah dengan diri saya? Yang ketiga adalah Pak Paulus ini yang mempengaruhi anak kita itu adalah apa yang kita yakini sebagai orang tua. Pertama, bagaimana kita memperlakukan anak kita. Yang kedua, apa yang dilihat anak kita. Dan yang ketiga itu adalah apa yang kita yakini. Memuji Tuhan, suka pakai kata Tuhan, suka pakai ayat firman Tuhan, tapi ujung-ujungnya minta berkat, ujung-ujungnya materi. Pelajaran itulah yang akan dipetik oleh anak-anak kita. Ternyata untuk mendapatkan kekayaan kita bisa menyogok Tuhan. Kasih 10%, dapat 100%. Wah, cuan. Hati-hati dengan apa yang kita yakini dalam keagamaan kita, dalam spiritualitas kita. Apa yang kita yakini itu akan tertransfer kepada anak-anak kita. Jadi pada intinya Bapak Ibu Saudara, persoalannya adalah tindakan peniruan itu pasti akan terjadi dan segera terjadi dan terus akan terjadi. Maka saya dan saudara harus bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus kita lakukan dengan perkenaan anak ini? Kita tidak dapat menghindar dalam mewariskan kebiasaan-kebiasaan tertentu, dalam keberdosaan kita sebagai orang tua yang tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang tua yang sempurna, ayah dan ibu sempurna tidak ada. Tapi kabar baiknya adalah di dalam ketidaksempurnaan kita memiliki Allah yang sanggup berperkara dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan anak-anak kita, yang bisa menutupi kesalahan kita, yang bisa membawa kita menghidupi Injil di dalam rumah tangga kita. Bapak Saudara, anak-anak kita nggak perlu melihat orang tua yang selalu salah. Anak-anak kita perlu mencari tahu dan melihat secara langsung ketika ayahnya berbuat salah, ketika mamanya berbuat salah, respon mereka itu seperti apa. Saya pernah suatu kali melakukan kesalahan terhadap istri saya. Malam itu juga di hadapan anak-anak saya kumpulkan, saya berdoa di hadapan anak-anak. Saya mengaku salah saya. Hari ini Dedi bikin salah pertama. Saya minta maaf sama maminya. Saya berdoa sama-sama minta maaf kepada dia. Apa yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak saya? Saya ingin mengajarkan kita orang tua juga bisa mengajar. Tapi justru itu keindahannya dalam keluarga Kristen. Di dalam kerapuhan, dalam kerentanan kita, dalam ketidaksempurnaan kita masih bisa saling menerima. Istri saya mengamuni saya, anak saya jadi belajar. Ketika bikin salah, jangan takut untuk mengaku. Tidak lama kemudian anak saya tiba-tiba datang kepada saya dan mengatakan, "Daddy, I'm sorry." Loh, apa? Kamu berbuat salah apa? Daddy kan tidak tahu. Jadi tadinya saya buat baik juga satu. Saya tidak pernah menyuruh anak saya kalau berbuat salah
Show it to him. Tunjukkan kepada anak bagaimana kita sebagai orang tua yang tidak sempurna mengalami kesempurnaan dalam pengakuan, di dalam pengakuan, sehingga anak kita pada akhirnya bisa bertumbuh secara holistik, Bapak Ibu Saudara. Kita memang memberikan perhatian secara fisikal yang paling dasar, ya, bagaimana mereka makan, bagaimana gizi mereka. Secara sosial, sempat mengalami masa pandemi, sempat biasanya orang tua khawatir nanti bagaimana sosialisasi anak saya, mereka bisa punya bergaul, nggak bisa punya teman atau tidak. Tapi bersyukur sekarang bisa bertemu, ya. Masalah emosional, bagaimana mereka bisa menunjukkan ekspresi emosi mereka. Mereka sedih kah, mereka sakit hati kah, mereka bergembira kah, ya. Kepandaian, kecerdasan emosi menunjukkan dan mengekspresikan itu. Secara intelektual bagus Bapak Ibu Saudara di sekolah yang terbaik, ya. Dan biasanya orang tua nggak perlu diajari, sudah pasti bisa. Tapi yang terakhir ini yang menjadi PR bagi banyak orang tua saya. Terlalu sering saya mendapati orang tua menyerahkan tanggung jawab spiritualitas anak-anaknya kepada orang lain. Lebih para ayah. Saya mohon maaf bertanya, berapa banyak para ayah yang bisa memimpin doa? Lebih pintar mana? Ayah atau suami atau istri yang berdoa? Mohon maaf, saya berbagi lebih banyak istri lebih cakap berdoa daripada suami. Kenapa? Ini persoalan fenomena yang perlu diselesaikan. Secara struktur gereja, secara struktur keluarga, lembaga keluarga yang diinisiasi oleh Tuhan, Kristus kepala keluarga. Tapi yang mewakili Kristus di dalam rumah tangga itu dikatakan imam dalam keluarga itu suami. Bagaimana imam di dalam keluarga tidak bisa memimpin doa untuk istri dan anak-anak. Lalu para suami, namun butuh keberanian keluar dari zona nyaman, butuh kelaki-lakian saya sebut untuk memimpin doa dalam waktu. Jangan terus serahkan kepada istri, bukan perannya, tapi peran sebagai suami. Istri-istri bagaimana? Dorong suami, beritahu para suami, ayo belajar doakan kami. Mulai dari mana? Doa Bapak kami. Baca aja pelan-pelan, dengerin doa orang lain, pelajari, tulis, baca sampai supaya bapak-bapak bisa tulis. Spiritual, jangan dilalaikan. Nah, saya menunjukkan strategi parenting yang paling mendasar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dimulai dari hubungan suami istri yang harmonis dan kompak. Jangan harap anak-anak kita mengalami pertumbuhan yang holistik yang tadi itu kalau relasi saudara dengan pasangan tidak harmonis. Harga mati. Terlalu banyak buktinya pasangan yang bercerai anaknya bermasalah. Walaupun tidak bercerai, kalau misalnya satu rumah tapi nggak pernah lagi berinteraksi seperti suami istri, tidak ada sentuhan, tidak ada ucapan I love you, tidak ada ucap kecupan di kening, tidak ada komunikasi yang mendalam, tidak ada waktu bersama, sama saja. Anak kita akan belajar, oh ternyata punya rumah tangga itu tidak. Ngapain saya menikah? Jumlah anak muda yang menunda pernikahan semakin banyak. Karena apa? Untuk melihat pernikahan orang tua. Lebih banyak yang suka kumpul kebo, friend with benefits. Buat apa menikah? Bikin susah. Lebih baik kan begini sama-sama kita. Sudah menikah. Yang kedua, fokus pada hati, bukan perilaku lagi. Seringkali kita itu fokus pada buahnya. Mereka main gadget terlalu lama, itu buah. Mereka menuntut banyak, ya, bintang ini, bintang itu. Mereka gampang marah, mereka gampang tersinggung, itu buah, Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan itu adalah fokus pada hati, karena hati adalah akarnya. Kita
mengurusi hati anak-anak. Sehingga kita perlu menjaga koneksi hati kita dengan anak-anak. Kalau tidak ada koneksi hati, maka sulit untuk kita masuk kepada dunia anak yang sudah remaja. Tapi tidak ada kata terlambat. Mulai dari kata maaf. Sebagai orang tua harus berani datang ke anak remajamu dan katakan, maaf, selama ini Mami Dedi tidak memperhatikan kamu. Maaf, selama ini Mami Dedi membesarkan kamu titip sama oma opa, titip sama susu. Maaf itu memutarkan, maaf itu menjadi jembatan komunikasi selanjutnya. Dan saudara perlu memahami fase mendidik anak. Saya nggak akan terlalu panjang lebar, tapi usia 0 sampai 5 itu di masa memang kita pegang otoritas, kita bisa mendisiplin mereka. Tapi usia 6 sampai 12 sifatnya adalah kita menjadi pelatih, latih mereka, train mereka, ya, memberikan koreksi, menjelaskan alasan kenapa, menunjukkan akibat-akibatnya. Kemudian yang ketiga, usia 13 sampai 17 itu adalah masa mentoring. Seberapa baik kita melatih anak kita terlihat dalam masa usia ini. Dan kemudian usia 18 tahun ke atas itu tujuan terakhir daripada parenting adalah menciptakan relasi lestari. Kalau dari awalnya saudara tidak pernah terkoneksi hati, maka memang lebih sulit dalam usia 18 tahun ke atas. Kalau masih belum usia 18 tahun ke atas, masih ada kesempatan. Itu akan lebih mudah. Bapak saudara, ayat zaman dulu sama ayat zaman now itu seringkali berbeda. Ya, ayat zaman dulu itu fokus konsentrasi pada membesarkan anak-anaknya secara materi, secara itu tadi ya, timbang. Tidak selalu hadir. Yang penting saya menafkahi, yang penting sekolahnya baik, yang penting dia terurus dengan baik. Tapi ayat zaman now sepertinya tidak seperti itu. Ya. Ayat zaman now adalah ayat yang berani mengambil langkah untuk hadir di dalam kehidupan anak. Perkembangan zaman itu pasti akan terus berjalan. Cara kita hidup, belajar, berinteraksi, bekerja, berekreasi itu terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tapi satu-satunya yang tidak akan pernah berubah adalah kebutuhan mendasar manusia, yaitu dikasih dan mengasihi. Anak membutuhkan kasih sayang kita. Jangan abaikan itu. Sehingga semuanya adalah kita kasih pada dia. Orang tua harus hadir dalam kehidupan anaknya. Orang tua harus memberikan pengaruh. Saudara bisa lupakan semua apa yang saya katakan tadi di awal, tapi bawa pulang 2 poin ini. Saudara harus hadir dalam kehidupan anak saudara, dan saudara harus menjadi pengaruh, berikan pengaruh yang positif. Saudara bayangkan skenario ini, Bapak Saudara. Seandainya Bapak Saudara hanya meluangkan satu hari hanya 20 menit dalam kehidupan anak-anak Bapak Saudara dari sejak lahir sampai 18 tahun, maka apa yang terjadi? Dalam kurun waktu 18 tahun itu, kalau saudara hanya spend time 20 menit satu hari, maka saudara dalam 18 tahun hidup anak saudara, saudara hanya meluangkan waktu 3 bulan. Coba evaluasi hari ini ketika mau pulang kerja. Sudahkah berinteraksi dengan anak? Atau masih HP dan HP lagi? Tapi uniknya saudara marah-marahin anak remaja saudara yang pegang HP. Jangan salahkan, karena kita memberikan teladan pada mereka. Letakkan HP, panggil anakmu, bercerita. Ada statistik yang lebih ironis lagi. Ada sebuah survei yang menyatakan rata-rata ayah yang sibuk itu hanya meluangkan 35 detik dalam satu hari dengan anaknya. Dalam kurun 18 tahun anaknya, itu berarti dia hanya spend time 3 hari dalam hidup 18 tahun. Itu berarti apa? Bangun pagi sama-sama
Enak bangun 10 detik. Nanti pulang, gimana sekolah? Biasa, sudah titik, ada lagi 10 detik. Sebelum tidur, ayo anak-anak tidur. Tidur 15 menit, habis. Cuma itu interaksi sederhana. Kalau itu yang bagus saudara lakukan dalam 18 tahun hidup anakmu, kau hanya menghabiskan waktu 3 hari. Sehingga kehadiran itu penting. Hadir itu adalah fondasi bagi anak-anak kita. Letakkan fondasi yang stabil. Yang kedua, kehadiran itu menjadi jangkar yang sangat kuat, memberikan rasa aman di tengah ombang-ambing kesulitan badai kehidupan yang akan mereka hadapi. Dunia semakin hari tidak semakin lebih baik, semakin lebih jahat. Kalau saudara tidak pernah hadir dalam hidupnya, jangan salahkan mereka menjangkarkan hidup mereka bukan pada pribadi orang tua yang dewasa, tapi pada teman-teman yang tidak dewasa. Saudara makanya perlu menyeimbangkan bagaimana saudara memperlakukan anak-anak saudara yang sudah mulai dewasa. Tidak bisa seperti dulu. Kita bisa penuh dengan otoriter, dengan otoritas. Tapi sekarang anak saudara sudah bisa mulai berpikir, bisa mengutarakan pendapat. Saudara bisa imbangkan antara kasih dan disiplin. Harus ada tarik ulur misalnya. Ada banyak cara untuk bisa menyatakan kehadiran kita. Sediakan waktu. Secara intensional, tetapkan hari. Kalau usia remaja adalah waktunya Dedi bisa dating dengan anak perempuan, papa bisa dating dengan anak perempuan. Itu penting. Saya banyak menggunakan gambar laki-laki di sini karena penting. Kehadiran ayah itu penting bagi anak. Krusial sekali. Cara yang lain adalah belajar membuka diri. Jangan hanya kita bertanya soal apa yang mereka kerjakan dan mereka alami hari itu, tapi tell your story. What happened to your life today? Apa yang terjadi dalam hidup hari ini? Gak apa-apa bilang sama anak, papa lagi pusing soal kerjaan kamu, tolong doakan. Cukup itu. Tapi tidak anak kita tahu apa yang sedang dialami dalam saya. Jangan menjadi orang yang terus misterius di hadapan anak-anak. Bukan yang saja. Yang ketiga, cara hadir adalah saudara mengajarkan sesuatu. Saya tidak menerima pengajaran moral yang banyak dari papa saya. Saya lebih banyak menerima pengajaran moral dari mama saya yang saya sayangkan. Tapi setelah saya belajar parenting, secara sengaja saya ikut seminar-seminar, saya tersadar saya harus memutuskan rantai yang tidak baik. Jangan mengulangi hal yang sama. Saya harus menjadi orang yang menerapkan dan memberikan informasi penting, memasukkan nilai-nilai moral sesuai dengan firman Tuhan kepada anak-anak saya. Dan ini adalah hadiah yang besar bagi anak-anak. Kehadiran itu menyediakan waktu bukan ini mengajar mendidik mereka. Yang kedua tadi apa? Kehadiran yang kedua adalah pengaruh Bapak Ibu. Anak-anak kita itu seperti spons Bapak Ibu, menyerap segala informasi yang ada, apalagi dunia internet hari ini. Dan banyak informasi yang sifatnya hoax, sifatnya tidak baik, sifatnya merusak. Itulah panggilan kita sebagai orang tua. Dalam kehadiran kita membawa pengaruh sebagai yang pertama utama jadi influencer. Ini kata yang saudara pasti sekarang sudah tahu. Saudara bagaimana bisa melihat promosi-promosi influencer di sosial media? Begitu meyakinkan, mendorong, membuat saudara ingin membeli produk itu. Saudara harus menjadi influencer yang ada untuk anak saudara. Kalau saudara punya prinsip dengan firman Tuhan, saudara harus menjadi influencer dalam kehidupan mereka, menunjukkan dan memaparkan bagaimana Injil itu lebih berharga dari semua yang ada di dalam dunia ini. Pengaruhi mereka. Tunjukkan Injil itu kepada mereka. Pengaruh itu berarti saudara menjadi filter bagi anak-anak. Saling informasi, berbagi. Hari ini kamu nonton apa? Gimana ceritanya? Ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk jembatan menceritakan moral di sana yang sesuai dengan firman Tuhan. Pakai.
Kehadiran kita sebagai pengatur dan memberikan pengaruh pada anak-anak kita itu juga sebagai kompas. Itu penting dalam perjalanan kehidupan mereka. Kita harus menuju kepada true north, utara yang sejati. Utara yang sejati itu bukan materi. Utara yang sejati itu bukan kesuksesan hidup. Utara yang sejati itu adalah pribadi. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Tunjukkan itu dalam hidup saudara. Bagaimana saudara bisa diganggu tidak ketika penuh dengan kesibukan pekerjaan. Ketika anak saya masih kecil, saya mencoba untuk belajar, untuk rela diganggu anak-anak saya. Saya persiapan khotbah, saya membaca tafsiran, saya belajar. Tapi anak saya datang, "Daddy, let's play." Saya belajar, oke. Saya katakan, saya ingin mengajarkan kepada anak-anak saya, jangan sampai dia punya gambaran seorang pribadi Tuhan yang sibuk, yang tidak pernah mau tahu dengan apa yang anak lakukan. Bukankah Tuhan kita seperti ini? Dia sangat memperhatikan. Jadi teladan, berikan contoh. Memberikan pengaruh itu berikan contoh. Dan contoh-contoh itu harus contoh yang relevan, contoh yang terupdate. Sebagai orang tua kita harus mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Jangan ketinggalan zaman. Ikuti perkembangan. Apa yang disukai anak-anak remaja sekarang? Cari tahu. Ibrani 3, 13 dan 13 mengatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena itu daya dosa. Bapak Saudara, dunia kita terus mengajak anak kita untuk tertipu dengan daya tarik dosa. Dan firman Tuhan memberikan kita gambaran kalau menjadi orang tua kita perlu menasehati anak kita setiap hari. Ciptakan percakapan-percakapan setiap hari dengan anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan lewatkan. Yang menarik adalah Tuhan itu selalu memberikan satu momen, satu peristiwa, satu event dalam satu hari itu untuk mengajarkan sesuatu kepada anak kita. Pertanyaan, apakah kita menangkap momen itu? Apakah kita mencari tahu momen itu? Atau kita tidak mau tahu? Kalau kita berdoa, Tuhan, apalah yang perlu saya ajarkan kepada anak saya? Saudara pasti akan melihat peka. Jadilah orang tua yang konsisten. Ketika saudara menetapkan sebuah aturan bersama-sama dengan keluarga, konsisten. Kalau di atas meja makan tidak boleh ada HP, lakukan itu bersama-sama. Jangan selalu excuse. Mama perlu balas, jadi ada urusan. Konsisten dengan apa yang kita buat aturan dalam rumah tangga, sehingga anak kita bisa melihat kalau kita memberi contoh integritas. Kita tidak hanya pandai berkata, tapi kita pandai melakukan apa yang kita katakan. Not just talk the walk, but we need to walk the talk. Pengkhotbah itu resikonya selalu besar. Saya mengajar ini, maka saya harus bisa melakukan supaya bisa berbisa. Sebagai orang tua sama seperti itu, Bapak Ibu. Jangan kita pandai menuntut anak kita lebih baik, tapi sudah tidak pernah menuntut diri saudara menjadi orang tua yang lebih baik. Di mana
Firman Tuhan ya. Kalau kita suka tanaman, kita cari tahu bagaimana merawat tanaman. Beli bukunya, buang waktu, buang tenaga untuk merawat tanaman. Sempat ngetren di masa baru. Yang bapak-bapak suka otomotif. Waktu luang kita bisa kita luangkan untuk liatin YouTube itu mobil-mobil, ngecekin harga-harga. Padahal nggak mau beli, ya cuma lihat mobil. Buang waktu, buang tenaga untuk lihat. Di mana akan berada di situ hatimu berada. Pertanyaan saya, apakah saudara mencintai keluarga saudara? Kalau saudara mencintai keluarga saudara, saudara berani buang waktu, buang tenaga, cari tahu bagaimana seni menjadi orang tua yang lebih baik. Ikuti seminar, baca buku tentang parenting. Tidak ada yang apa yang tidak kita pelajari itu tidak bermanfaat. Nonsense. Semua yang kita baca, semua yang kita dengar, semua yang adalah intisarinya daripada firman Tuhan itu pasti punya dampak yang positif dalam pertumbuhan karakter kita sebagai orang tua untuk menggali diri bagaimana cara mengasuh anak-anak kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan kembang anak kita secara holistik tadi akan secara baik bertumbuh, yaitu ketika kita memenuhi tangki kasih sayang anak-anak kita. Dengan cara apa? Saudara perlu hadir dalam hidup mereka. Saudara perlu menjadi pengaruh yang positif, yang aktif. Kita menolong mereka untuk menjadi dewasa. Selagi ada kesempatan untuk hadir untuk mempengaruhi anak kita yang masih ada di bangku SMP, sebentar lagi mereka sudah tak mana, jangan lewatkan, pakai kesempatan. Saya menutup sekali lagi membacakan 1 Petrus 5, 2-3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada anak-anak kita. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Ada kesukaan sesuai dengan kehendak Allah, melibatkan Allah di sana. Jangan karena mau mencari keuntungan, jangan hanya untuk pamor. Masa kita itu cuma segini, malu dong dede. Apa hubungannya? Itu namanya saudara membesarkan untuk kepentingan diri saudara. Jangan untuk keuntungan diri, tetapi dengan pengabdian diri. Kata dasarnya aktif. Sinonimnya jadi hamba. Melayani. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan yang lain. Jadi role model bagi anak-anak. Saya membuka kesempatan untuk tanya jawab. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari saudara berkenaan dengan menjadi role model atau isu seputar parenting di usia anak remaja. Apakah Anda boleh angkat tangan, nanti akan diberikan mic? Tidak ada? Oke, puji Tuhan, semua bisa melakukan berarti ya, sudah ditanyakan. Nanti adik-adik yang ikut ditagih ya, apa yang kita sudah sampaikan, tapi ke orang tua ya. Saya suka dengan moral cerita tadi adik kita ya, anak-anak kita tadi yang story tadi. Jangan menggunakan Tuhan untuk keuntungan pribadi. Orang tua kalau sedang berkonflik dengan anak, jangan pakai kata Alkitab. Firman Tuhan bilang hormati orang tuamu. Anak kita langsung masuk kamar, saudara ya. Nah, orang lagi ngobrol. Sama, kalau saudara lagi konflik suami istri, jangan pakai firman Tuhan. Hei istri, tunduk pada suamimu. Istrimu. Nah, orang lagi ngomong sama kamu.
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kami kembali belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Ampuni kami kalau selama ini kami menggunakan tangan besi dalam pengasuhan kami kepada anak-anak kami, yang pada intinya kami sedang berusaha untuk memberi makan ilah-ilah di dalam hati kami tentang pengakuan diri kami, tentang kebanggaan diri, tentang rasa nyaman kami, tentang apa yang kami anggap penting dan prioritaskan dalam hidup ini, padahal itu bukan yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak. Tuhan tolong kami supaya kami terus melibatkan Tuhan di dalam pengasuhan kepada anak-anak kami. Karena kami rapuh, kami juga menjadi orang yang berdosa, yang seringkali gagal untuk memimpin diri kami. Kalau anak-anak kami mengalami kegagalan, izinkan kami untuk boleh kembali mengaplikasikan Injil Yesus Kristus itu kepada anak-anak kami, membawa mereka dalam pertobatan yang sejati, membawa mereka dalam doa-doa kami, berjalan berdampingan dengan mereka, berlutut dan memohon ampun terhadap satu kegagalan yang serius yang mereka lakukan. Karena kami pun dulu pernah remaja dan pernah gagal dalam banyak hal. Jadikan kami para orang tua sebagai duta-duta Allah, membawa anak-anak remaja kami memprioritaskan pribadi Kristus di atas segala, mulai dari diri kami. Tumbuhkan keinginan kami untuk membaca Alkitab, supaya anak-anak kami pun menyukai membaca Alkitab. Berikan keberanian kepada kami untuk boleh memimpin doa dalam mesbah keluarga, supaya anak-anak kami berani memimpin doa. Berikan kami kemampuan untuk bertutur kata dengan sopan, dengan penuh kasih, bukan dengan kata-kata yang mematikan. Jauhkan kami dari kemampuan, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari perselingkuhan. Karena kami tahu kami sedang memberikan pelajaran. Apakah pengaruh itu positif? Apakah pengaruh itu negatif? Anak-anak kami akan mengikuti. Tuhan kasihani. Terima kasih Tuhan menolong dan memimpin juga guru-guru yang ada di desa ini. Pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan yang bekerja sama dengan para orang tua, memberikan nilai-nilai moral kekristenan supaya mereka boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Doa ucapan syukur kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami. Kita ikuti penampilan dari kelas ekstrakurikuler Tari Bersama Jenis Indonesia Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, mereka akan tampil melalui tarian rohani. Kepada teman-teman, dipersilakan.
Ephesians chapter 5 verse 2 says, "Walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a pregnant offering and sacrifice to God." Our parents, friends, and teachers, now we will give the offering. While giving the offering to God, let's hear a song from choir. Inilah teman-teman kami yang bergabung dalam kelas ekstrakurikuler paduan suara atau choir SMP Desa 2 Manado bersama Sekolah Terus Sarjana Pendidikan.
Karena kita terus jalan dalam Tuhan. Kita sebagai orang tua, marilah kita dipakai oleh Tuhan untuk membimbing anak-anak kita untuk tetap terus jalan dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami menyadari mau menjadi orang tua yang harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami sangat sulit untuk kami lakukan. Tapi kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali Tuhan. Seperti 7 nilai inti dalam Yayasan Persekutuan Indonesia. Biarlah kami menjadi orang tua yang mau memiliki pembelajaran, memiliki hidup yang mau tetap terus belajar, yaitu belajar sepenuh hidup. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, berikan kami hikmat yang daripada-Mu untuk menjadi orang tua yang menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami. Kami mengucap syukur untuk Dada Hendra yang Tuhan boleh pakai di dalam katakan kebenaran firman. Pakailah Hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya, pakai dalam keluarganya. Bila keluarga mereka pun menjadi contoh dan teladan bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa hari ini kami sudah mempersembahkan persembahan kami. Tuhan kiranya memakai persembahan ini untuk dikelola dan dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami akan menerima hasil dari setiap apa yang anak-anak kami sudah lakukan selama semester tengah ini. Kami rindu biarlah kami sebagai orang tua telah menerima hasilnya, menjadi evaluasi untuk kami sebagai orang tua dan menjadi evaluasi untuk anak. Biar inilah yang menjadi momen kami untuk berkomunikasi dengan anak-anak kami. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh ingatkan kepada kami pada hari ini. Ini menjadi doa dan harapan kami Tuhan, yang sungguh kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Thank to our God Almighty, and we will end our worship this morning. And I invite all of you to stand up. Let's sing a song bersama keluargaku bagian dari. Thank
Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang kekal, keselamatan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, pengajaran Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu, menjadi pribadi, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi manusia baru, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mulai hari ini, bahkan